cinta dan persahabatan, mari bergenggam tangan. Beragam budaya begitu mengagumkan, keelokan alamnya oh sungguh mempesona. Indahnya negeriku, ku cinta, aku terpana pesona Indonesia. Sekarang berdua ke Indonesia sedang ada di Istana Gebang di Blitar. Nah, tempat ini sangat bersejarah untuk orang-orang Indonesia, ya terutama masyarakat Blitar. Nah, Istana Gebang ini merupakan kediaman rumah tinggal mantan Presiden Indonesia yang pertama, yaitu Presiden Soekarno, seperti itu. Nah, zamannya Soekarno kecil, beliau tinggal di sini bersama kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya. Istana Gebang ini berada di Jalan Sultan Agung nomor 69 Blitar, Jawa Timur. Nanti kita mau lihat seperti apa di dalam yang kediaman ini telah dijadikan museum oleh pemerintah daerah sini. Dikelola oleh pemerintah daerah ya. Sekarang kita lihat. Keliling Indonesia, sekarang saya lagi ada di dalam ruang tamu Istana Gebang, istana tempat tinggal atau kediamannya mantan Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Nah, di sebelah saya ada seorang bapak yang tahu nih seluk-beluk tentang istana ini. Dengan bapak siapa? Pak Gusdel. Bapak di sini, ya terima kasih kembali Pak. Kalau bapak di sini menjaga atau ya saya sebagai gimana Pak? Saya dari berdua keliling Indonesia, dari Bandung. Ya, ya terima kasih. Kalau bisa diceritakan gimana sih profil Istana Gebang ini? Oh iya, jadi kami mulai dari sejarahnya Mbak ya. Istana Gebang ini semua ini pribadi. Jadi dibangun oleh seorang pejabat Christian ini tahun 1880. Ketika Ayah Bung Karno pindah dari Yogyakarta selaku seorang gubernur waktu itu bekerjanya berpindah-pindah, berawal dari Probolinggo, Bali, Surabaya, Jombang, Sidoarjo, Mojokerto, terakhir sampai Museum Makasih mempunyai dia menjabat juga sebagai kepala sekolah dulu atau dulu sebenarnya Young School. Jadinya saya jadi bangga banget jadi seorang guru. Ternyata ayah anda Presiden Soekarno adalah seorang guru yang berpindah-pindah, terus akhirnya beliau membeli kediamannya orang Belanda itu ya Pak ya. Berada di sini sampai pensiun. Oh gitu. Jadi masa kecilnya Bung Karno juga di sini ya. Masa mudanya. Masa mudanya. Ayahnya Bung Karno ke sini tahun 13 bertepatan dengan ketika sekolah di Terus Bung Karno meninggalkan rumah ini pada apa? Selesai sekolah. Ya ketika sekolah dia sekolah di Surabaya ya. Surabaya. Iya, baru dia meninggalkan rumah ini. Tapi tidak meninggalkan. Iya. Harus pulang kampung ya. Secara lebih orang berada di tempat itu setelah mereka di tahun 2000. Jadi ini benar-benar kampung halamannya beliau seperti itu. Oke Pak, itu sejarahnya istana ini ya. Sekarang istana ini jadi buka untuk umum untuk museum ya. Ya. Jadi sejak tanggal 7 Januari 2012 telah ada pelimpahan dari keluarga kakak karena rumah ini harusnya itu kekawinan
Januari 2012. Oke, 2012 baru diresmikan untuk museum ini ya Pak. Oke, sekarang kita mau masuk melihat-lihat semuanya. Ya, ini namanya ruang tamu atas Rambi, jadi posisinya terbuka. Oh, Itu ada ayat Bung Karno, fotonya. Bung Karno dari Pak Bung Karno. Yang di sana gambar Saya cewek. kunjungan itu ketika Bung Karno sudah menjadi presiden, lalu ke tempat ini. Oh, oke. Itu foto terakhir Bung Karno dengan ayahnya. Belum ya, ini sudah wafat ya. Ayahnya baru di Jakarta tanggal 8 Mei tahun 45, 3 bulan menjelang kemerdekaan. Belum, jadi belum memproklamirkan berarti. Tapi hari itu pas 100 harinya 17 Agustus. Oke, kalau gitu kita masuk. Bapak terima kasih banyak atas cerita sejarahnya untuk istana ini. Nanti bisa dilanjutkan ke ruangan-ruangannya. Terima kasih Bapak. Oke. Salah satu ruangan di dalam istana Gebang ini ya Pak ya. Ini ruang keluarga. Keluarga. Jadi pembagian ruangan-ruangan ini ketika ayahnya masih ada di sini, Bung Karno masih muda, disediakan 2 kamar tidur untuk tamu 2 buah, ada kamar tamu. Ada di depan Ya, kamar depan, tamunya, nanti ada bisa diambil gambarnya. kamar tamu laki-laki dan perempuan. Terus di belakangnya adalah kamar kakak Bung Karno. Paling ujung belakang nanti bisa kita masuk ke situ, nanti kamar ayah Bunda Bung Karno. Di samping kiri inilah kamar Bung Karno. Oh ini kamar Bung Karno zaman masih muda. Silakan. Boleh masuk Pak? Peralatannya masih asli seperti dulu, hanya ada itu wastafel itu sesudah Bung Karno jadi presiden baru ditambahi itu. Ya semuanya masih asli, tidak ada barang yang baru di sini. Mustafel ini dibuat waktu Sesudah Bung Karno jadi sesudah Pak presiden. Karno menjadi presiden. Ya, jadi semula dari bangunan ini tidak ada, tapi ketika tahun 50-an masing-masing kamar diberi semua. Termasuk nanti kamar mandi yang untuk kamar mandi dalam itu ditambahkan, ditempelkan di bagian kamar utamanya nanti. Ya. Kita ke ruangan yang lain. Semua perabotannya masih komplit. Masih komplit, perabotan komplit termasuk perabotan tua ini, radio yang masih lama sekali itu dengan Ini radio? Radio tempo dulu ya masih memakai lampu tabung, jadi buku belum ada transistor ya. Ini foto Pak. Ini foto Mas Gulo, ini foto Bung Karno ketika masih berusia 12 tahun. Ya ini tuh. Tapi ini di Mojokerto, bukan di sini. Nah termasuk di sini ada foto-foto maupun peralatan-peralatan Ini kamar kakak Bung Karno. Ibu Soekarni atau disebut Ibu Wardoyo. Nah di sini semua kamar pintunya tembus, enggak ya? Iya. Nah ini ciri rumah lama Ya, semua begitu. benar-benar. Jadi rumah lama, kamar satu dengan kamar yang lainnya Iya. terhubung dengan pintu. Untuk faktor pengamanan Ya, dan betul. faktor pengawasan kepada putra-putrinya. Ini posisi rumah ketika tahun 50-an agak berbeda sedikit, yaitu jendelanya terus atapnya. Jadi Tapi emang bangunannya awal ya. tetapnya sih nggak banyak berubah ya. Nggak ada perubahan, baik pembagian ruangannya pun tetap. Kalau ini kamar. Dan ini kamar utamanya mulai dari ayah bundanya dan nanti menjadi kamar utama ketika Bung Karno setelah jadi presiden setiap berkunjung ke sini. Ini pertama kamar kedua orang tua Bung Karno. Selanjutnya setelah Bung Karno menjadi presiden, ini menjadi kamar utama dari Bung Karno. Ada kamar mandi di dalamnya. Itu kunjungan Bung Karno untuk perlu sungkem kepada ibundanya di situ itu. Nah ini kunjungan terakhir Bung Karno tahun 64. Saat itu Ibu Megawati berusia 17 tahun. Sweet 70-nya di sini. Oh, zaman dulu juga udah ada sweet 17 ya Pak ya. Iya. Bu Megawati, Rahmawati dan Soekarno.
Nah ini tadi yang kami sebutkan kamar mandinya. Ini kamar mandi tambahan setelah jadi presiden. Merupakan kamar mandi yang ditempelkan di kamar utama. Nanti ada kamar mandi aslinya dekat sumur karena dulu masih pakai timba. Nah ini tadi semua bagian daripada bangunan induknya. Di bagian belakang bangunan pendamping untuk kepentingan